Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kita lanjutkan tentang makna dari atau syarat-syarat la ilaha illallah yang keempat. Ya. La ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Harus punya ilmu yang menafikan kejahilan. Yang kedua al-yaqin al-munafi lisyak, keyakinan yang menghilangkan keraguan. Kemudian al-qabul, menerima yang menghilangkan penolakan kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat al-inqiyad al-munafi litark. Inqiyad artinya tunduk patuh, ya, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau dalam kalimat la ilaha illallah, dan tidak meninggalkan inqiyad, tidak meninggalkan yaitu sikap untuk tunduk dan patuh kepada kalimat ini dan kandungannya. Al-qiyadu al-munafi litarki fala budda liqa'ili la ilaha illallah an yanqada li syar'illah wa yud'ina li hukmihi wa yuslima wajhahu lillah. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah, ia harus labud, harus labudda diqaili la ilaha illallah, harus bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah an yanqada li syar'illah, untuk dia tunduk, ya, patuh kepada syariat Allah. Wa yud'in sama, az'ana yud'inu yang istaslama yastaslimu, atau inqada yanqadu. Yud'in bermakna yanqad, tunduk patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yuslima wajhahu lillah, dan dia menyerahkan, ya, wajahnya kepada Allah Taala, artinya dia mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Taala. Wa dalilul inqiyad, dalil tentang harus tunduk dan patuh kepada makna dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, lima dallat alaihi hadil kalimatul azimah, yaitu annahu syartun min syurutiha. Jadi wajib dalil dari inqiyad yang ditunjukkan oleh kalimat ini, kalimat yang agung ini, bahwa dan dia merupakan salah satu syarat dari bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, ya, dan tunduk patuh pasrah kepadanya. Qala al-Baghawi rahimahullah ta'ala, qauluhu azza wa jalla wa anibu ila rabbikum, firman Allah anibu ila rabbikum, kata al-Baghawi rahimahullah, ay iqbalu warji'u ilaihi bitta'ati, terimalah dan kembalilah kalian kepada Allah dengan menaatinya, mentaati Allah. Wa aslimu lahu, ya, dan aslimu pasrah kepada Allah. Wa akhlisu lahu tauhid, dan ikhlaskanlah tauhid kalian kepada Allah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ay irji'u ila Allah wastaslimu lahu. Irji'u, kembalilah kalian kepada Allah dan tunduk pasrah kepada Allah Ta'ala. Qala ba'du ahli ilmi, qauluhu wa aslimu lahu ay istaslimu lahu wahdahu. Ya, sebagian ahli ilmi mengatakan wa aslimu lahu ay istaslimu lahu wahdah, tunduk patuhlah kalian, pasrahlah kalian kepadanya semata. Ya. Wal Islam huwa, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab, ini ucapan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu seorang tunduk patuh pada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk patuh pada Allah dengan menaati Allah. Ya, wa hadza mahallus syahid. Jadi inqiyad ini yang jadi jadi syahid bagi ucapan ini. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan.
Jadi al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang Islam, ya, tunduk patuh pada Allah, ya, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, tunduk patuh pada Allah dengan taat padanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahlus syirik. Wa min al-adillati ala hadha syarti, di antara dalil-dalil tentang syarat yang keempat ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Ai la ahada ahsanu dinan. Jadi wa man ahsanu dinan artinya la ahada ahsanu dinan. Tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya dari orang yang tunduk patuh atau yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Ya, mimman aslama wajhahu lillah, aslama wajhahu lillah ay inqada wa khada'a. Ya, inqada wa khada'a. Ya, khada'a artinya inqada, tunduk patuh. Wa akhlasa amalahu lillahi wahda, dan dia mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Wa huwa muhsinun, ya, dan dia dalam keadaan berbuat baik, ai fi dzalika, dalam dia menyerahkan, mengikhlaskan, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, ya, dia dalam hal itu fi dzalika bittiba'i tariqil mustafa, dengan mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Al-Mustafa di sini adalah Rasulullah SAW. Li'anna al-amala amala la budda min syartaini, karena semua amal ibadah itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikhlaskan kepada Allah Ta'ala ibadah kita kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Ya, dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya mukhlis karena Allah. Ai akhlasul amal li rabbih. Artinya dia mengikhlaskan amalnya hanya untuk Rabb-nya Azza wa Jalla. Fa'amila imanan wa ihtisaban. Maka dia ketika beramal didorong oleh keimanan kepada Allah Ta'ala. Wa ihsanan, dan dia mengharapkan apa yang dijanjikan Allah. Imanan wa ihtisaban. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Karena siapa puasa di bulan Ramadan karena beriman pada Allah, beriman pada wajibnya puasa, kemudian dia ihtasib dan dia mengharapkan apa yang Allah janjikan kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Mana wa huwa muhsinun ay ittaba'a fi amalihi, arti wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, artinya dia mengikuti dalam amalnya, dalam ibadahnya, dia mengikuti ma syara'ahu Allah lahu, apa yang disyariatkan Allah kepadanya, wa ma arsala bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di mana Allah mengutus, ya, Nabi SAW dan membawa risalahnya, ya, minal huda wa dinil haq, berupa agama atau berupa petunjuk dan agama yang hak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Ya, dalam surat Shaf ayat 9. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Muhammad SAW, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan dengan membawa agama yang hak. Al-huda kata para ulama adalah al-ilmu nafi'. Al-huda yaitu al-ilmu nafi'. Wa dinul haq yaitu al-amal saleh. Makanya para sahabat dahulu mereka mengikuti petunjuk Nabi SAW, kemudian mereka amalkan, ya, ilmu yang bermanfaat itu diamalkan. Wa hadzal syartani, dua syarat ini, ya, yaitu ikhlas dan mengikuti syariat Muhammad SAW, la yasihu amalu amilin bidunihima, tidak akan sah amal ibadah seorang yang melakukan amal ibadah itu tanpa dua syarat ini, ya, bidunihima, tanpa dua syarat ini, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Ay yakunu khalisan sawaban, amal itu harus, ya, la budda an yakuna al-amal khalisan sawaban. Jadi amalnya harus betul-betul bersih, murni, sawaban, benar, ya. Wal khalisu an yakuna lillah,
Amal itu murni kalau dia betul-betul karena Allah. Dia bersih, dia murni kalau betul-betul karena Allah. Artinya khalis itu murni. Ad-dhahabul khalis artinya emas murni 24 karat. Ya, ad-dhahabu al-khalis. Ya, ad-dhahabul khalis. Jadi khalis ini artinya murni. Ya, jadi amal itu harus betul-betul khalisan, murni karena Allah. Ai an yakuna lillah. Was-shawab, dan harus benar, ya, tidak sekedar ikhlas tapi harus benar. Ai an yakuna muttabi'an lisyariati. Jadi harus mengikuti syariat. Syariat siapa? Syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Muttabi'an lisyariati. Fa yasihhu dhahiruhu, maka yang tampak dari amal ibadah itu akan sah bil mutaba'ah, dengan mengikuti. Ya, kalau ada orang buat aneh-aneh, ya, sembelih ayam untuk berkorban di hari Idul Adha, ya, maka ini secara zahir tidak sah karena dia tidak mengikuti. Zahiran amalnya, korbannya tidak sah karena Rasulullah menyuruh korban dengan kambing, ya, sapi atau unta, bukan dengan ayam. Jadi zahiruhu fa yasihu zahiruhu bil mutaba'ah. Jadi sahnya zahir dari amal itu dia mengikuti Rasulullah. Wa batinuhu, dan sahnya amal itu wa yasihu batinuhu, itu maksudnya. Wa yasihu batinuhu, dan sahnya amal itu secara yang di dalam diri itu bil ikhlas, dengan mengikhlaskan amal ibadah seseorang, ya. Faman faqadal amalu, maka apabila ada orang yang hilang salah satu dari dua syarat ini, hilang dari amalnya, faman faqadal amalu, barang siapa yang amal perbuatannya itu kehilangan ahada hadaini syartain, salah satu dari dua syarat ini, fasadal amal, maka amalnya rusak. Makanya para ulama menyebutkan amal manusia itu ada 4 macam. 3 ditolak, yang 1 yang diterima. Yang diterima itu yang khalisun sawaban, ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi SAW, itu yang diterima. Yang kedua, ada orang beramal dia ikhlas tapi tidak mutaba'ah, dia lakukan bid'ah, ya, dia buat amalan tapi ikhlas dalam mengamalkannya, betul-betul ikhlas. Baca qul huwallahu ahad 1000 kali malam Jumat, ikhlas karena Allah, tapi tidak diterima karena tidak ada contohnya. Dan Rasulullah SAW suruh membaca qul huwallahu ahad 1000 kali di malam Jumat. Ini zahirnya tidak sah zahirnya. Jadi ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Kemudian yang kedua, ada orang yang beramal, atau yang ketiga, ada orang beramal dia mengikuti Nabi SAW tapi tidak ikhlas. Dia mencari popularitas, dia mencari nama, dia mencari harta, ya, tapi mutaba'ah betul, mutaba'ah Nabi SAW. Cuman niatnya bukan karena Allah, niatnya mencari keuntungan di balik mengikuti Rasulullah SAW. Ini juga tertolak. Yang keempat adalah jelas tertolak, yang tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah. Jadi ada 4 macam kategori amal. 1 diterima, 3 ditolak. Fa idza faqada, maka barang siapa yang faman faqadal amalu ahada hadaini syartain fasada, ay fasadal amal. Fasadal amalu, amalnya rusak dan diterima. Kemudian di antara dalil tentang hal ini atau syarat ini adalah qauluhu ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah, dan barang siapa yang mengikhlaskan tunduk patuh wajahnya kepada Allah, wa huwa muslimun, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang teguh kepada al-urwah al-wuthqa. Dan sudah jelaskan pada pertemuan yang awal tentang manzilah la ilaha illallah, bahwa dia adalah wahyal urwatul wuthqa. La ilaha illallah dan urwatul wuthqa. Ya. Nah, barang siapa yang betul-betul dia beramal karena Allah, kemudian ikhlas dalam beramal dan mengikuti Nabi SAW, berarti dia telah berpegang teguh kepada al-urwah al-wuthqa, ay bila ilaha illallah. Ya, dia telah berpegang teguh pada la ilaha illallah. Ya, wa ilallahi aqibatul umur, lanjutan dari ayat ini, dan hanya kepada Allah akibat yang baik dari semua urusan. Wa ma'na yuslimu wajhahu ay yanqadu, arti dari wa man yuslim wajhahu, makna yuslim wajhahu ay yanqadu, tunduk patuh. Wa huwa muhsinun, ya, artinya muhsinun muwahhidun,
dia berbuat baik mengikuti Nabi SAW dan dia bertauhid, ya. Wa man lam yuslim wajhahu ila Allah, maka barang siapa yang dia tidak tunduk patuh kepada Allah, walam yakum muhsinan, dan dia tidak berbuat baik, ya, fa innahu lam yastamsik bil urwatil wuthqa, berarti dia tidak berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kemudian juga telah datang dari Rasulullah SAW, ya, hadis beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini dhaif, ya, sepakati oleh ulama, hadis ini dhaif, ya. Itu saya jelaskan kalau tidak salah bahwa hadis ini antara dhaif al-Albani, ya, dan yang lainnya. Tapi dari sisi makna hadis ini, dari sisi makna yaitu ada kandungan yang benar. Tapi dari sisi sanadnya hadis ini dhaif. Wa ma'na hadis fa sahihun la iskala fihi. Makna hadis ini benar, ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya, makna hadis sahihun la iskala fi. Ini tidak ada keraguan atau tidak ada hal yang muskil, tidak ada kesulitan dalam memahami makna hadis ini. Ya, wa tashhadu lahu adillatun katsiratun minal kitab was sunnah, dan ada dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang mendukung makna hadis ini. Walaupun hadis ini secara sanad dhaif, ya, tapi secara makna hadis ini ada dalil-dalil yang lainnya. Contohnya surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka jadikan engkau sebagai hakim, fima shajara bainahum, pada hal-hal yang mereka perselisihkan, pada hal-hal yang mereka bertikai, fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka, dalam batin mereka, harajan, yaitu kesempitan atas putusan Nabi SAW, mimma qadaita, ya, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh secara zahir. Jadi la yajidu fi anfusihim harajan, ini batin mereka itu menerima, artinya la haraj, dia dengan lapang dada dia terima putusan Nabi SAW. Kemudian wa yusallimu taslima, ini zahirnya, ya, tunduk patuh kepada secara zahir. Di sini mengandung lahir dan batin, harus menerima putusan Rasulullah SAW. Itu maknanya. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 35, 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak sepatutnya mereka memiliki pilihan yang lain dari diri mereka, dari mereka. Nah, mereka tidak sepatutnya mempunyai pilihan yang lain. Jadi apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya itu harus mengikuti, menaati, dan tidak boleh mencari pilihan yang lain. Kemudian dalil yang ketiga dari Quran, Allah Ta'ala berfirman, fa in lam yastajibu laka, maka apabila mereka, orang-orang itu tidak menjawab panggilanmu, ya, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Ya, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka tidak mau taat pada engkau, tunduk pada engkau, tidak menjawab panggilanmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Adapun minas sunnah, dalil tentang tentang syarat ini dari sunnah Nabi SAW, di antaranya adalah sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dicintai pada dirinya, ya, min walidihi, daripada ayahnya,
ya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari manusia seluruhnya. Kemudian wa mimma yadullu ala anna al-inqiyad min syuruti hadhihi al-kalimah al-'azimah, dan antara hal yang menunjukkan sebagai dalil bahwa tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya ini adalah merupakan salah satu syarat ya dari manfaatnya kalimat la ilaha illallah, yaitu kata Nabi alaihissalam, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka memberikan persaksian bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat, ya. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan hal itu, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, maka asamu minni dima'ahum, berarti mereka telah menjaga, melindungi diri mereka. Asamu minni, berarti mereka yang mengucapkan tadi, yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, mereka telah melindungi diri mereka, melindungi darah-darah mereka dan harta-harta mereka dari aku. Dari aku memerangi mereka, karena Allah perintahkan untuk memerangi. Tapi kalau mereka sudah lakukan hal ini, berarti mereka sudah melindungi diri mereka dari diperangi oleh Nabi SAW. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Haknya Islam seperti kisos, ada orang membunuh, ya dia dibunuh, pancung, itu haknya Islam. Walaupun dia ucapkan la ilaha illallah, ya, zakat, harta, ya, itu boleh diambil oleh Islam karena itu kewajiban. Ya, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, adapun selebihnya diserahkan kepada Allah. Kemudian dalil yang syarat yang kelima. Syarat kalimat la ilaha illallah al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah agar manfaat ucapannya kalimat tersebut hendaknya dia betul-betul ikhlas. Yang mana keikhlasan itu menghilangkan kesyirikan. Wa dzalika bi tasfiyatil amal, yaitu dengan memurnikan amal. Tasfiyatu saffa yusaffi, artinya menyaring sebetulnya. Ya, ana saffaitul asal. Ya, saya menyaring madu. Ya, dari kotoran-kotoran yang ada pada itu tasfiyah. Jadi tasfiyatul amal artinya betul-betul menyaring amalnya supaya tidak ada kotoran-kotoran di situ. Kotorannya apa? Ya, riya, sum'ah, keinginan dunia, itu kotorannya amal. Ya, itu. Jadi bagaimana supaya orang itu ikhlas? Wadzalika bitasfiyatil amal, yaitu dengan dia menyaring amal ibadahnya, ya, memurnikan, membersihkan min jami'i syawaibis syirik, dari semua kotoran-kotoran kesyirikan. Syawaib jamak syaibah, noda, ya, syaibah, ya, mufradnya syaibah, jamaknya syawaib, ya, itu artinya ada suatu kotoran. Contohnya Anda ambil susu murni, tak taunya di situ ada benda hitam di situ. Nah, ini syaibah namanya. Anda ingin mesti keluarkan, apa sih yang hitam ini? Kan gitu, ya, ini dikeluarkan. Itu yang hitam ini tadi namanya syaibah, ya. Tidak ada sesuatu yang mengotori, ya, sesuatu yang bersih. Jadi semua amal itu harus bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan. Al-dhahirah wal khafiyah, baik yang tampak maupun tersembunyi. Ya, yang tersembunyi apa? Riya dalam hati orang. Dia beramal tapi hati yang niatnya bukan karena Allah. Itu yang khafiyah. Kalau yang terang-terangan ya menyembah pada selain Allah, menyembah pada berhala dan seterusnya. Ya, al-dhahirah wal khafiyah. Wa yatahaqqaqu dzalika bi ikhlasin niyyati fi jami' ibadat. Ya, keikhlasan ini akan terwujud, ya, itu dengan mengikhlaskan niat di dalam semua ibadah-ibadah. Niatnya lillahi wahdahu la syarikalah. Harus betul-betul niatnya karena Allah semata, tiada sekutu baginya. Wal adillatu ala dzalika, dalil-dalil tentang syarat yang kelima ini di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab, Al-Qur'anul Karim, dengan sebenarnya dan membawa kebenaran.
Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka ibadahlah kamu, sembahlah kamu kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu murni hanya untuk Allah. Ya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, yang milik Allah itu hanya ibadah yang murni. Ya. Ala lillahi dinul khalis. Ya, ini mengkhususkan karena lillahnya khobarnya didahulukan daripada mubtada. Mubtadanya itu ad-dinul khalis. Asalnya ad-dinul khalisu lillah. Itu mubtada khobar. Tapi ketika khobar itu dimajukan, mubtadanya dibelakangkan, itu untuk kekhususan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada milik yang lainnya. Nah, itu fungsinya mendahulukan khobar atas mubtada. Ya, maka ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah ibadah yang murni. Dinul khalis ibadah yang murni. Ya. Syahadat alla ilaha illallah. Ya, ad-dinul khalis disebutkan di sini oleh para ulama. Ad-dinul khalis itu makna la ilaha illallah. Wa qila la yastahiqqu ad-din al-khalis illallah. Tidak ada yang berhak menerima agama yang murni, ibadah yang murni kecuali Allah. Wa qila ad-dinul khalis minasyirki huwa lillah. Agama yang murni, ibadah yang murni karena Allah, atau ibadah yang murni dari kesyirikan, dari kotoran-kotoran kesyirikan, itulah yang milik Allah. Adapun yang bercampur dengan syirik-syirik itu bukan milik Allah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salam dalam riwayat Imam Muslim, Allah Taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i an-syirik." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan kesyirikan. Faman amila amalan, maka barang siapa yang dia melakukan satu amal ibadah, asyrakani fihi ghairi, dia sekutukan aku dalam amal itu, ya, dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku biarkan dia dan ini amalnya dan yang disekutukan itu. Yani Allah tidak menerima. Ya, jadi ad-dinul khalisu minasyirki walillah. Agama yang murni karena Allah itulah yang milik Allah Subhanahu wa taala, artinya itu yang diterima oleh Allah taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, qauluhu ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kamu kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ai fa'budillaha wahdahu la syarikalah. Sembahlah kamu kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wad'ul khalqa ila dzalika. Dan panggillah, serulah manusia kepada ini, kepada mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Wa a'limhum, dan informasikan pada mereka. A'limhum, beritahukan pada mereka, annahu la tasluhul ibadatu illa lahu wahdahu, bahwasanya tidak sah ibadah itu, ya, kecuali hanya untuk Allah. Wa annahu laysa lahu syarikun, dan bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya. Wala adilun, tidak ada setara baginya. Wala nadid, tiada tandingan baginya. Ya, adil yang setara, adil artinya nadhir. Adil artinya nadhir. Ya, kemudian nadid, ya, artinya tandingan. Jadi tiada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laysa lahu syarikun wala adilun wala nadid. Walihada qala, maka dari itu Allah taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, ini pada ayat berikutnya Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya agama yang murni, hanya ibadah yang murni, itulah yang milik Allah, itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ay la yuqbalu minal amali illa ma akhlasu fil amilu lillah wahdahu la syarikalah. Artinya amal itu tidak diterima kecuali yang betul-betul diikhlaskan oleh pelakunya hanya untuk Allah wahdahu, Allah semata, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa qauluhu ta'ala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Kemudian firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah, ya, an a'budallah, agar aku menyembah hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan amal itu hanya untuknya. Ay mukhlishan lahut tauhid, aku betul-betul dalam beramal, ya, memurnikan tauhid hanya untuk Allah. La usyriku bihi syai'an, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Qala Ibnu Katsir
Ai innama umirtu bi ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Sesungguhnya aku diperintahkan ya bi ikhlasil ibadati lillah, hanya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah wahdahu. Allah semata, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Wa qala ta'ala qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Dalam firman yang lain Az-Zumar 14 Allah berfirman, qulillah a'budu, katakanlah hanya kepada Allah aku sembah, mengikhlaskan hanya untuknya dini, yaitu ibadahku. Ya. Kemudian qaulu ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman tentang munafikin, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasiron, dan kamu tidak akan mendapat penolong untuk mereka yang menolong mereka dari azab Allah. Illa alladziina tabu, kecuali orang-orang munafik itu yang mereka bertobat. Jadi orang munafik itu ya mereka tobat. Illa alladziina ya tabu. Jadi golongan munafik di ayat tentang orang munafik. Ya, jadi tobatnya orang munafik diterima oleh Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang yang bertobat dari mereka munafik itu, kemudian tidak cukup taubat, aslahu, mereka perbaiki amal perbuatan mereka. Aslahu. Kemudian tidak sekedar islah, wa'tasamu billah, mereka istiqomah, berpegang teguh pada agama Allah. Setelah sebelumnya mereka munafik. Ya, wa akhlasu dinahum billah, dan mereka ikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Ini 4 syarat taubat orang munafik. Ya, taubat, memperbaiki amal mereka, berpegang teguh pada tali agama Allah, dan mereka ikhlaskan agama mereka atau ibadah mereka hanya untuk Allah. Fa ulaika ma'al mu'minin, mereka nanti akan bergabung dengan orang-orang yang beriman. Ya, sama dengan orang beriman. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau min nafsihi, betul-betul murni dari hatinya, murni dari dalam dirinya. Wa an Ibban bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, ya kata Rasulullah SAW, inna Allah qad harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah haramkan api neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia ucapkan la ilaha illallah betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah, ya, tidak lain, dia ikhlas betul dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari hadis tentang al-ikhlas al-munafi lisyirk, ya, terhadap kalimat la ilaha illallah. Saya kira cukup. Insyaallah lanjutkan pada pertemuan akan datang. Soal, mana soal? Fadhal. Kita pulpen ini. Fadhal, qul. Tadi yang hadisnya sanadnya dhaif, apakah matan lafaznya atau orang? Sanadnya, kalau bilang dhaif itu sanadnya. Hadis yang dikatakan dhaif, ya sanadnya itu di orang-orang yang meriwayatkan hadis itu yang lemah. Iya. Tidak mungkin dinilai matan hadis itu ini dhaif atau sahih kecuali yang mempelajari sanadnya. Yang menentukan sahih dhaifnya hadis itu sanad itu. Ngerti? Tapi kalau syudzud ada, syad, kalimat itu syad, aneh, itu ada hadis itu syad, berarti itu matannya, ya, syad. Ini kok aneh, apa namanya? Aneh lafadznya, kok gini? Itu namanya syad. Ya, syad. Wallahu a'lam. Kan tanggal berapa sih? Soal akhwat wujud cukup ya? Ini yang Rasulullah ini kan hadis apa? Rasulullah dari Rasul. Iya, hadis dari Rasulullah bentuknya. Bunyinya apa hadisnya? Kata aku nahaba ini. Ini kan ketika kita mencintai Rasulullah lebih dari apa? Gini, cinta itu ada 2. Ada cinta bersifat ibadah, ada cinta bersifat tabiat. Ini perbedaannya di situ. Cinta secara tabiat, seorang cinta istrinya, itu tabiat namanya. Seorang cinta temannya, tabiat. Ya, seorang cinta orang yang berbuat baik pada dia itu tabiat. Itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Yang tidak boleh cinta sampai beribadah pada orang itu. Ya, itu yang tidak dibenarkan. Ya, seperti cinta yang orang-orang musyrikin pada berhala-berhala mereka, ya, atau cinta yang orang apalagi musyrik kepada Isa bin Maryam, lebih dari cinta mereka pada Allah Ta'ala misalnya, atau kepada Nabi SAW. Ya, jadi itu yang syirik. Cinta yang tabiat, nah,
Ya, cinta tabiat itu ya semua. Rasulullah SAW pernah mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz ini uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku cinta pada engkau. Tabiat itu namanya. Tabi'i. Sudah. Sama dengan isti'anah. Isti'anah itu ada yang bersifat ibadah, ada isti'anah bersifat manusiawi. Seorang punya tetangga sakit, tetangga tok Pak, assalamualaikum Pak, tolong bawa anak saya rumah sakit. Aku udah punya mobil dan malam-malam misalnya. Itu kita tolong, itu isti'anah namanya. Tapi kita mampu membantu, itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu isti'anah, ya, misalnya kepada orang yang telah mati, ya. Ya wali fulan, tolonglah aku sembuhkan istriku. Nah, ada yang sakit, ada yang syirik. Ya, isti'anah tidak benar. Paham? Nah, yang lain. Soal. Cukup? Wadih? Masikin datang tak? Alhamdulillah. Takut gaib. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ada ada tamu, harus temui mereka. Ya, akhirnya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.